Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Indonesia. Keluar lo! Ya, buka! Keluar! Ada apa ini? Mana tuh cewek? Sabar. Jadi ini perempuannya. Hah? Ini dia. Riko, pergi kamu. Pergi sekarang. Dasar perempuan murahan. Ngapain lu deketin bokap gua? Lu udah gak bisa makan ya sampai harus jual diri ke bokap gua? Kamu gak pantas ngomong gitu sama dia. Riko kecewa sama ayah. Ayah yang selama ini Riko hormatin, ternyata gak lebih dari seorang laki-laki hidung belang. Ayah tega ya nanti ibu. Ayah, tunggu! Jangan pukul Kariko lagi ya! Kariko tuh gak salah! Yang salah tuh ayah! Sekali lagi kamu ngomong gitu kepada ayah, ayah akan coret kamu dari kartu keluarga. Oh jadi benar? Benar bahwa ayah nyelingkuhin ibu? Apa sih salahnya ibu ya? Kenapa ayah tega nyelingkuhin ibu? Bukan salah ya? Kalian tidak ngerti agama ya? Laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu. Asal adil. Ayah sudah menikah dengan Tante Fiona. Kamu harus menerima dia sebagai ibu tiri kamu. Gak akan pernah. Selama ibu kita masih hidup, kita gak butuh ibu tiri macam dia. Jadi lo emang harus berontak sama bokap gue? Cukup. Pergi dari sini. Jangan pernah ganggu Tante Fiona lagi. Kata-kata itu lebih pantas untuk dia ya. Lu yang harus pergi dari sini. Lu jangan ganggu keluarga kita lagi. Kalau kamu masih mau hidup enak, turutin kata-kata ayah. Jangan sampai kamu tinggal di bawah kolong jembatan. Dia yang libatnya susah ya, bukan kita. Ya, kalau kalian tidak bisa menghormati ayah lagi, kalian pergi dari sini. Pergi! Sekali lagi aku minta maaf ya, atas kelakuan anak-anak. Aku udah maafin mereka kok, Mas. Gak usah dibahas lagi ya. Bila dan Riko itu masih muda. Mereka belum mengerti. Dan emosinya mereka masih meledak-ledak. Jadi aku harap kamu sabar ya terhadap mereka. Mas gak usah khawatir ya. Mas, lihat deh. Anaknya lucu ya. Iya. Mau nggak kalau punya anak selucu itu dari aku? Enggak. Kenapa nggak mau, Mas? Karena aku masih ingin berdua dengan kamu sebagai pengantin baru. Untuk urusan anak, nanti kita bicarakan lagi ya. Aku belikan rumah ini untukmu. Serius, Mas Bambang? Aku bisa kasih apa saja yang kamu mau. Tapi ada satu permintaan saya. Apa itu, Mas? Kamu jangan ambil dulu ya, sayang. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai aku bilang kamu bisa ambil. Untuk saat ini sih aku nggak keberatan. Karena aku mau fokus ngebahagiain Mas dulu, ya? Makasih ya, Mas. Oh, jadi ini perempuan simpanan kamu? Tenang dulu, Bu. Gimana bisa tenang? Aku dengar kalau kamu itu selingkuh dan bawa selingkuhan kamu ke rumah ini. Orang-orang sekitar sini yang kasih tahu aku, Mas. Sebenarnya kamu tuh beli rumah ini buat siapa sih? Kalau bukan buat masa depan anak-anak? Aku sebenarnya beli rumah ini untuk Fiona, istri keduaku. Istri kamu? Kamu tega selingkuhin aku, Mas? Kamu harus terima kenyataan, Diana. Kalau aku dan Fiona sudah menikah, aku butuh kerelaan kamu. Ayah egois! Ayah tega hancurin hati keluarga ayah demi kepuasan pribadi ayah. Aku gak terima. Bawa! Namaku Fiona. Mungkin tidak seperti wanita lain di luar sana.
Aku lebih memilih menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua dan mapan. Ya walaupun dia sudah beristri. Tapi aku sadar menjadi istri kedua itu sangat berisiko. Dan itulah yang aku hadapi di tahun pertama pernikahan aku dengan Mas Bambang. Saya mau kamu pergi dari rumah ini. Kamu itu jadi istri keduanya suami saya karena kamu mau ini. Iya kan? Pasti gak ada uang. Nih. Makan tuh duit. Mau ikut berapa? Mbak, saya cinta sama Mas Bambang, Mbak. Saya nggak nyari hartanya. Alah, lo gak usah sok suci deh. Kalau bukan karena harta, lo gak mungkin mau sama laki-laki yang lebih pantas jadi bapak lo, tau gak? Iya. Sebelum kamu ada, rumah ini tuh dibeliin sama suami saya untuk anak-anak saya. Iya, buat gue sama Mas Riko, bukan buat cewek kayak lo. Saya nggak akan pergi dari rumah ini sampai Mas Bambang sendiri yang usir saya dari sini. Kamu harus pergi dari sini. Mau kemana kamu? Buka! Buka! Jangan kalau diri buka lo! Jangan lo pikir setelah lo rebut suami orang, hidup lo bakal bahagia ya. Gue gak bakal tinggal diem tau gak? Buka! Biarin aja sayang. Sekarang dia bisa lolos dari sini ya. Tapi besok kita balik lagi untuk usir dia. Dasar pelakor! Kalau gitu lebih baik kita duplikat kuncinya. Yuk. Seberat ini kau mencintai laki-laki beristri, ya Allah. Bu, ngapain bawa sampah di rumah saya? Di ngaku-ngaku. Ini kan rumahnya Bu Riana. Emang kamu siapanya Bu Riana? Saya istrinya Pak Bambang. Hah? Apa? Istrinya Pak Bambang? Setahu saya istrinya Pak Bambang itu Bu Riana. Kamu itu cuma pelakor kan? Tuh. Dasar pelakor. Nggak malu. Laki orang. Aku mau pindah dari rumah itu. Kenapa? Kenapa sih? Mas nggak bilang dari awal kalau memang rumah itu dekat dengan rumah istri pertama Mas. Kalau aku tahu dari awal Mas, aku nggak mau masuk ke rumah itu. Belum lagi tetangga. Mereka tuh menuduh aku merebut suami orang Mas. Aku nggak bisa Mas. Di sana penuh juga teror dari keluarga Mas. Udah, sabar aja ya. Aku sengaja tempatkan kamu di sana supaya kamu dekat dengan aku. Aku ini sibuk. Waktu sangat berharga buat aku. Aku nih nggak mau buang waktu macet-macetan kalau mau ketemu kamu. Tapi Mas, kita bicarakan nanti ya. Aku sedang sibuk. aku pulang. Gila, apa-apaan ini? Kalian denger gak sih? Kayak ada suara nyinying gitu ya? Apa sih? Gak denger, kayaknya gak denger deh. Gila. Udah, cheers aja. Cheers. Yeay. Siapa yang izinin kamu bikin pesta di rumah ini? Bubar kalian semua. Apa hak lo? Hah? Lo itu cuma numpang di rumah bokap gue. Lo tuh pelakor. Asal lo tahu ya, dari dulu bokap gue beliin rumah ini tuh buat gue, bukan buat lo. Harusnya lo yang pergi. Mau apa kalian? Sini kalian. Mas, gila. Buruan masuk, lama banget sih lewatnya. Rasain. Dila, buka Dila. Saya akan laporin semuanya kayak kamu, Dila. Hari demi hari kesabaranku terus teruji dengan tingkah laku anak-anaknya Mas Bambang. Selain mereka, istri pertama Mas Bambang pun selalu menyakiti hati aku. Bi, sini. Cepetan sini. Bi, tolong bikinin kita berdua minum ya. Terus siapin kita makanan juga. Riko, saya ini bukan pembantu kamu ya. Lo itu kan sekarang istri kedua bokap gue. Ya otomatis lo itu jadi ibu tiri gue dong. Ibu tiri macam apa? Ada anak tirinya sama temennya datang, terus nggak mau dibikin minum. Kamu itu nyuruh-nyuruh saya, bukan karena saya ibu tiri kamu kan? Kamu itu mau melecehkan saya kan? Udah sana cepet bikin minum. Gimana nih bro? Pingsan men. Udah cepet.
Dia kan sama-sama perempuan. Kok tega-teganya ngerebut suami perempuan lain? Emang dia nggak mikir apa? Pelakor kayak gitu mah nggak mikir ke situ, Bu. Yang penting dia mah demen deketin laki orang. Paling sebel deh saya sama pelakor yang ngincar harta. Nggak mau hidup susah, tapi males usaha. Loh, mesin airnya kok dibongkar? Siapa yang bongkar ya? Pantes aja airnya mati. Ada apa sayang? Mas, ini mesin air di rumah kita ada yang bongkar, Mas. Dan airnya tuh mati sekarang. Mesin air? Fiona, untuk hal-hal yang sekecil itu, sebaiknya kamu bisa atasin sendiri. Aku ini lagi sibuk. Sekarang kamu telepon tukang ledeng, ya. Dimatiin sih. Udah selesai, Bu. Ini uangnya. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Permisi. Riko? Pasti dia juga yang bongkar mesin air. Rasanya aku udah nggak kuat, Mas, tinggal di sini. Aku mau cari tempat tinggal lain aja, Mas. Jangan. Kamu sabar dulu ya. Anak-anak begitu, saya rasa mereka akan cepat capek dan bosan. Iya, tapi mau sampai kapan, Mas? Mereka begitu karena mereka menganggap kamu telah menyakiti ibunya. Coba kamu deketin Riana. Mas suruh aku deketin istri pertama, Mas. Yang ada aku malah diusir, Mas. Kamu belum coba kan? Dulu ayahku punya 2 istri. Dan mereka akur saja. Dan malah mereka tinggal berdekatan. Ada apa kamu datang ke sini? Mbak, saya datang ke sini mau minta maaf. Mungkin selama ini saya sudah nyakitin Mbak dan anak-anak. Jadi sekarang lo udah sadar? Bagus lah. Detik ini juga saya minta kamu tinggalin suami saya dan jangan ganggu keluarga saya lagi. Mbak, niat saya ke sini mau minta maaf. Saya mau berbaikan dengan Mbak dan anak-anak. Dan saya ada sedikit hadiah untuk Mbak dan anak-anak. Tolong diterima ya, Mbak. Jadi kamu berharap bisa diterima dalam keluarga saya, tapi tetap merebut suami saya? Jangan harap! Dasar pelakor nggak tahu diri. Pergi lo dari rumah gue. Pergi buruan. Sini, Mbak tolong balikin belanjaan saya, Mbak. Hah, enak aja kamu minta balikin semua belanjaan ini. Pasti kamu dapetin uang dari suami saya kan untuk beli semua ini? Asal kamu tahu ya, uang yang suami saya kasih ke kamu itu adalah hak saya dan anak-anak saya yang dia kurangi. Jadi apapun yang kamu punya, itu adalah punya saya dan anak-anak saya. Makanya, kalau nggak mau digituin, jangan suka ngambil suami orang lah. Kayak nggak laku aja sih sama yang masih single. Aku hamil. Tapi ada satu permintaan saya. Apa itu, Mas? Kamu jangan ambil dulu ya, sayang. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai aku bilang kamu bisa hamil. Apa aku harus kasih tahu Mas Bambang ya? Aku kan sudah bilang, kamu jangan ambil dulu. Aku minta kamu gugurkan kandungan itu. Kamu tega, Mas. Ini itu darah daging kamu, Mas. Pokoknya aku nggak mau anak itu. Tapi kenapa, Mas? Kenapa aku nggak boleh hamil? Mas Bambang! Kok Mas Bambang gak angkat-angkat ya? Apa jangan-jangan karena aku hamil Mas Bambang menghindar?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu peringatan buat lo. Yuk, cabut. Pada akhirnya aku hamil. Tapi Mas Bambang menolak kehamilan aku. Dia malah menyuruhku untuk menggugurkan kandungan ini tanpa alasan yang jelas. Tapi apa yang terjadi? Setelah tahu kehamilan aku, Mas Bambang gak pernah datang ke rumah. Untuk dihubungi pun susah. Mas tuh kemana aja sih? Kenapa Mas menghindar dari aku? Kamu sudah gugurkan kandungan kamu? Belum. Aku gak mau gugurin kandungan aku, Mas. Aku cinta sama anak ini anak kita, Mas. Kenapa istri pertama Mas boleh hamil sedangkan aku enggak, Mas? Aku gak suka dibantah, Fiona. Aku gak mau kamu hamil dan punya anak itu, titik. Kalau kamu mempertahankan bayi itu, aku akan ceraikan kamu. Mas Bambang! Gak ada apapun di sini. Aku juga udah gak punya uang lagi. Mas Bambang udah 2 minggu lebih gak transfer uang ke aku. Apa cuma karena aku hamil? Mas Bambang kenapa tega banget sih nge-reject telepon aku? Aku harus ketemu Mas Bambang. Mbak, kok sampah berantakan begini sih? Bau tahu? Bu, ini tuh bukan sampah saya ya. Saya juga nggak tahu siapa yang bawa di rumah saya. Heh, Mbak pelakor. Kamu kan pendatang di sini. Jangan belagu. Ya justru saya yang mau nanya siapa yang bawa sampah di rumah saya. Mana saya tahu. Kamu ini ya, makanya jangan jadi pelakor. Pakai kagak ngaku lagi. Dia yang buang sampah, dia yang nggak ngaku. Oh, dasar pelakor. Permisi Mbak, ya. Pak Bambangnya ada? Pak Bambangnya lagi keluar. Keluar kemana ya? Katanya sih lagi ke rumah sakit, istrinya lagi dirawat di sana. Rumah sakit mana ya Mbak? Maaf, Ibu dari mana? Saya istri keduanya Pak Bambang. Oh, Rumah Sakit Permata, Bu. Ya udah, makasih ya. Iya. Mas, aku mau bicara, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Kenapa sih Mas selalu menghindar? Aku udah gak punya apa-apa lagi, Mas, untuk biaya hidupku. Berhenti ikuti aku. Jangan hubungi aku sebelum kamu turuti kata-kataku. Mas! Ya ampun, Fiona! Fiona! Kecelakaan di tangga itu membuat kandunganku yang baru masuk 4 bulan keguguran. Tapi itu justru malah membuat Mas Bambang kembali mesra sama aku. Selain itu ibu, dia merawatku ketika aku sakit, malah menjadi bulan-bulanan anaknya Mas Bambang. Terus gimana jawab? Astagfirullahaladzim. Kalian ini siapa? Kok nyampah sembarangan di rumah orang? Ibu itu pembantu baru ya? Ibu nggak tahu siapa gue? Gue Dila, anak kesayangannya Bambang Prakoso. Oh, kamu anaknya Bambang? Sopan banget sih. Panggilnya tuh pakai Pak. Bambang, Pak Bambang gitu dong. Mau dipecat apa? Kenalkan, saya ini ibunya Fiona. Oh, jadi ibu ibunya Fiona? Ibunya si pelakor itu? Anak ibu tuh ibu ajarin apa sih? Sampai bisa ngerebut suami orang kayak gitu, ha? Astagfirullahaladzim. Kamu itu jangan ngomong sembarangan, nak. Alah, nggak usah so religius deh. Mendingan ibu ajarin anak ibu biar nggak usah ngerebut suami orang. Bilang ke dia, balikin bokap gue sekarang juga. Pak!
suruh dia keluar. Ya Allah. Salah sendiri, ngapain diri di situ? Ayo. Ibu kenapa, Bu? Ini pinggang Ibu sakit, Nak. Bu, maafin Fiona ya. Mulai besok, Ibu pulang aja ya. Ibu nggak apa-apa kok. Nanti juga nggak apa-apa kok, Nak. Ibu sehat kok. Bu, Fiona udah sehat kok. Besok Ibu bisa istirahat di rumah. Kalau di sini, Ibu akan dibully terus sama mereka, Bu. Fiona nggak mau. Yuk, aku Fiona bantu Ibu ya. Loh, perasaan pintu rumahku kunci. Astagfirullahaladzim. Dila, kalau sampai ayah kamu tahu, kalau sampai lo berani ngomong sama bokap gue bakal habisin hidup gue. Paham? Kasian kamu, Dila. Oh, sang ngehina gue deh. Ngaca, lo juga lebih parah daripada gue. Bisa cuma ngerebut suami orang tuh gak? Dasar pelakor. Tapi saya tidak semudah itu memberikan kehormatan saya pada laki-laki yang belum menikahi saya. Termasuk ayah kamu, Dila. Oh, berarti lo tuh cuma pelakor yang gak tahu diri. Kata-kata lo tadi udah bikin gue sakit hati, Fiona. Dan sekarang lo harus terima akibatnya kalau berani macam-macam sama gue. Siapa kamu? Keluar! Tolong! Tolong! Beraninya kamu selingkuh aku di belakangku. Selingkuh? Mas Bambang ngomong apa sih, Mas? Aku gak selingkuh, Mas. Ini, lihat buktinya. Mas, aku gak kenal mereka, Mas. Aku dijebak, Mas. Aku gak selingkuh, Mas. Ya Allah. Fiona, aku tidak suka dibohongin. Apalagi dihianatin. Mulai saat ini, aku tidak percaya dengan kamu. Dan aku tidak mengizinkan kamu keluar rumah dan menerima teman ke dalam rumah ini. Siapapun itu juga. Ayo, sini, sini. Yes. Sini kamu. Mas tolong jangan ambil handphone aku, Mas. Aku tahu kamu perlu ini karena kamu mau terus berhubungan dengan laki-laki itu kan? Mas, aku udah jujur sama kamu, Mas. Aku dijebak. Semua foto-foto itu gak bener, Mas. Mas Bambang. Bambang sudah tidak percaya lagi sama aku. Bahkan dia berubah 180 derajat dari biasanya. Sampai-sampai dia nyuruh tukang untuk mengganti lubang kunci rumah itu. Karena dia takut kalau aku punya kunci duplikat rumah itu. Tapi itu malah membuat keluarga Riana marah besar sama aku. Sampai Riko, dia melakukan hal di luar dugaan kami semua. Ibu mau ngapain sih? Hah? Ibu mau hajar si pelakor itu biar tahu rasa dia. Ibu ngapain ngotorin tangan ibu sendiri? Udah deh, ibu serahin aja semua sama Riko. Emangnya kamu mau ngapain? Udah, ibu tenang aja. Mending sekarang ibu sama Dila balik aja duluan. Tapi bener ya, kamu bisa ya? Tenang aja Bu, percaya aja sama Riko. Ayo.
Kebakaran. Tolong! Tolong! Kebakaran! Kebakaran! Ah, tolong, Pak! Kebakaran! Ambil air, Pak! Ambil air, Pak! Ambil air, Pak! Tolong, Pak! Air, Pak! Astagfirullahaladzim! Air, Pak! Cepetan, Pak! Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Pak, air, Pak! Cepetan, Pak! Pak! Air, Pak! Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Pak, air, Pak! Cepetan, Pak! Pak, cepetan, Pak! Air, Pak! Sini, Pak! Sini, Pak! Allah! Bu Fiona! Bu Fiona! Astagfirullahaladzim! Bu Fiona! Ya Allah! Pak, di mana Pak nih, Pak? Tolong, Pak! Bu Fiona! Permisi. Fiona. Pak, tolong bantu saya bawa istri saya ke rumah sakit. Ayo cepat, Pak. Cepat. Sekarang kamu tinggal di rumah istriku, Fiona. Enggak, Mas. Aku mau pulang ke rumah ibu, Mas. Lepasin aku, Mas. Kemana? Aku nggak mungkin tinggal di sini sama istri pertama kamu, Mas. Kenapa? Supaya kamu bisa bebas ketemuan dengan selingkuhanmu itu. Mas, udah berapa kali aku bilang aku dijebak, Mas. Aku sudah putuskan. Kamu tinggal di sini. Dan aku tidak suka diprotes maupun dibantah. Aku mau pergi. Mas, Urus dia. Mas jangan tinggalin aku, Mas. Sekarang lo numpang di rumah gue. Jadi lo harus kerja di sini. Gak ada malas-malasan. Enggak. Aku bukan pembantu kalian. Oh, berani ngelawan lo? Kamu itu nggak pantas di kamar tamu. Kamu itu pantasnya di sini, di kamar pembantu. Betul tuh, Bu. Sekarang kamu baru tahu kan rasanya sakit. Hah? Tapi rasa sakit fisik kamu ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit hati saya karena suami saya kamu rebut. Bu, ya udah yuk, kita pergi aja. Beraninya ya kamu nyentuh aku. Apa karena gua nggak punya duit? Hah? Karena bokap gua lebih kaya? Mas, awas, awas! Jangan kabur lu! Hei, lakon, jangan kabur lu! Jangan kabur! Mau kemana lu? Lu berani-beraninya bikin mata gua kayak gini. Jangan kabur lu! Niko, ada apa ini? Mas, bawa saya pergi dari sini, Mas. Saya udah gak kuat, Mas. Kamu harus tetap di sini, Fiona. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Baru saja Riko mau perkosa saya, Mas. Itu fitnah ya? Justru dia yang mukul mata Riko jadi kayak gini. Mas, jangan dengerin dia, Mas. Dia sengaja mau mengadu domba kita. Dia akan sangat puas kalau melihat keluarga kita hancur berantakan. Enggak, Mas. Aku nggak bohong, Mas. Diam, Fiona. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Riko, bawa dia masuk. Mas. Ayo masuk. Mas. Mas. Duluan. Cuciin mobil gue sampai bersih. Karena gue udah janji sama teman gue. Cuciin motor gua sekalian. Pokoknya gue minta, jangan pakai lalat. Yang cepet, paham? Jangan kabur lu!
kesempatan aku untuk kabur dari rumah itu, dia menolong aku. Namanya Baim. Ternyata dia tahu betapa menderitanya aku di rumah itu. Sampai-sampai dia menawarkan solusi agar aku bisa menghilang dari keramaian selama beberapa bulan. Saya kira di sini tempat yang paling aman untuk semuanya dari keluarga Pak Bambang, Mbak. Tapi... Mbak nggak usah khawatir. Karena ini rumah saya, jarang ditempatin, Mbak. Mbak tinggal di sini aja. Karena saya tinggal sama kedua orang tua saya. Tapi kenapa kamu membantu saya? Karena saya nggak bisa ngeliat penindasan, apalagi terhadap wanita. Yaudah, Mbak jaga diri di sini ya. Saya mau pamit dulu. Kalau ada apa-apa, Mbak hubungin saya aja. Makasih ya. Sama-sama. Mari, Mbak. Sorry. Ada nasi. Oh iya, bentar. Ini ada buat kamu, Mbak. Mbak, terima aja. Tapi Mas... Ya, nggak apa-apa. Ambil aja. Dalam taklid nikah biasanya disebutkan apabila dalam waktu 6 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkahnya baik secara lahir maupun batin dan istri tidak ridho, maka jatuh 1 talak suami. Begitu juga dengan suami yang suka melakukan KDRT, apalagi mengancam jika tidak menurut maka akan diceraikan. Lalu istri terpaksa pergi meninggalkannya demi keselamatan dirinya. Berarti jatuh 1 talak si suami. Jadi kalau udah 9 bulan nggak ketemu suami, terus dia pergi gara-gara merasa terancam, suami juga sempat bilang kalau dia pergi dari rumah, dia bakal menceraikan istrinya. Apakah itu bisa termasuk talak suami, Pak Ustadz? Iya, kalau suami sudah bilang, jika kamu pergi, maka aku akan ceraikan kamu. Maka saat istrinya pergi dengan alasan keselamatan dirinya, talak suami sudah jatuh. Dan 9 bulan sudah lewat masa iddah. Sudah boleh sang istri menikah lagi. Yaudah, sekarang kamu antarku ke rumah kamu ya. Karena aku bakalan ngelamar kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nggak ada. Mbak Fiona, Bu, kamu kemana aja? Aku baru kelihatan. Saya dari luar kota, Bu. Kesini mau ketemu sama Ibu. Memangnya kamu nggak tahu ibu kamu kemana sekarang? Ibu saya ada di dalam kan, Bu? Ibu Mbak sudah meninggal sebulan yang lalu. Karena warga nggak tahu kemana harus hubungin Mbak, jadi warga yang mengurus pemakamannya. Ibu saya dimakamin di mana ya, Bu? Di pemakaman umum desa, Mbak. Sana aja. Bu, maafin Fiona ya. Fiona nggak ada pada saat hari terakhir Ibu pergi. Padahal Fiona datang untuk membawa kabar baik, Bu. Fiona mau dilamar Mas Baim. Lelaki yang insya Allah akan membuat Fiona bahagia, Bu. Yang bisa membuat kita bahagia, Bu. Iya, Bu.
Kedatangan saya ke sini untuk minta restu pada Ibu. Semoga Ibu merestui pernikahan kami berdua. Saya terima nikah dan kawinnya Fiona binti Syamsuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka barakallahu. Sejak menikah dengan Baim, aku baru merasakan bahagia menjadi seorang istri. Tanpa ada yang nyinyir, menghina aku sebagai pelakor. Tapi ada masalah lain. Sejak tahun pertama, kedua, ketiga dari pernikahanku, aku belum juga dikaruniai anak. Baim, ibu ini udah tua loh. Mumpung ibu masih hidup, ibu tuh pengen banget ngerasain gendong cucu. Bu, kalau Baim sama Fiona belum direstui, belum dipercaya sama Allah, ya mau gimana lagi, Bu? Ya usaha yang lain dong. Kamu kan bisa mencari perempuan yang lain. Laki-laki itu boleh nikah lebih dari 1 kali, Im. Apalagi kalau istrinya itu nggak bisa ngasih keturunan. Jadi ibu pernah keguguran? Pernah, Dok. Apa penyebabnya? Saya jatuh dari tangga, dokter. Kemungkinan itu penyebabnya. Saat ini di rahim ibu ada kelainan. Dan bisa jadi itu yang membuat ibu tidak bisa hamil. Jadi maksud dokter, saya nggak akan pernah bisa punya anak lagi, Dok. Kelainan rahim yang disebabkan trauma keguguran sebelumnya, kemungkinan besar ibu sulit memiliki keturunan. Tapi sebaiknya ibu terus berikhtiar bersama suami. Siapa tahu ada keajaiban dari Allah, ibu bisa hamil lagi. Fiona? Mas Bambang? Akhirnya aku temukan kamu juga di sini. Ayo pulang. Lepasin, Mas. Mas, aku udah menikah dengan orang lain, Mas. Lepasin aku. Aku belum menceraikan kamu. Kamu gak bisa menikah dengan yang lain. Kita sudah cerai. Mas sering sekali menyakiti saya dan keluarga saya, Mas. Lepasin! Diam kamu. Lepasin, Mas. Enggak, Mas. Astagfirullah. Ya Allah. Diam kamu. Sampai sekarang kamu masih istri kedua saya. Tolong bebasin saya, Mas. Saya bukan istri Mas lagi sekarang. Saya udah menikah, Mas. Izinkan saya hidup bahagia sama suami saya, Mas. Sekarang kamu udah nikah lagi, ha? Udah nemuin korban baru ya? Mbak, tolong saya, Mbak. Izinkan saya bahagia sama suami saya, Mbak. Mas, aku ada ide. Gimana kalau kita bikin seolah-olah dia yang hamil? Nanti setelah Dila melahirkan, orang-orang akan berpikir kalau anak itu adalah anak dia sama kamu. Terserah kamu aja. Tuh, kamu harus terus pura-pura hamil. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Jadi nanti pada saat saya kasih bayinya Dila ke kamu, gak ada satu orang pun yang curiga. Iya. Awas ya, kalau sampai lo berani ngomong sama semua orang, gue bakal habisin tuh. Cepet pakai. Aduh, Dila. Dila, ya ampun. Ini sayang. Ya ampun. Kamu itu ya, bener keterlaluan. Ngepel aja nggak becus. Dasar kamu tuh. Nggak apa-apa, sayang. Aduh. Kok? Bu, bawa dia ke dokter, Bu. Jangan-jangan dia mau melahirkan. Melahirkan? Kamu cepetan siapin barang-barangnya. Ayo, Pak. Ayo, Mas. Yuk. Kamu harus menjaga bayi ini seperti anak kamu sendiri. Dan ingat ya, jangan sampai ada orang yang tahu rahasia ini.
Hai sayang. Sienna. Mas Baim, Mas, dengerin aku dulu, Mas. Gak perlu, Fiona. Ini nggak seperti yang kamu lihat, Mas. Aku tahu siapa kamu. Kamu cewek matre yang gak pernah mau hidup miskin sama aku. Sekarang buktinya, kamu kembali lagi sama suamimu yang kaya itu. Dan punya anak sama dia. Dan mulai sekarang, anggap aja kita gak saling kenal. Dan gak ada hubungan apa-apa lagi. Ngerti? Bu, kayak gitu. Mas, tunggu, Mas. Akhirnya hubungan aku sama Baim putus begitu aja. Dia mengira kalau anaknya Dela itu adalah anakku dari Mas Bambang, tanpa dia mau mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Sementara kehidupanku tersiksa di dalam keluarganya Mas Bambang. Mereka hanya memanfaatkanku untuk menjadi babysitter untuk menjaga anaknya Dila, sekaligus menjadi pelampiasannya Mas Bambang. Dadah. Fiona. Sekarang lo cari sneakers gue dong yang biasa. Terus lo cuciin, karena gue mau pakai. Ini biar gue yang jagain. Cepet, cepet, cepet. Dila, Mimi mana? Ada di sini. Di mana sih? Tadi ada di sini, Bu. Mana? Mimi! 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 Ya Tuhan, Mimi! Mimi! Ya ampun! Mimi! Mimi! Kamu ini gimana sih? Kok bisa sampai lengah? Kamu kan ibunya. Tadi aku titipin Mimi sama Dila. Mimi bukan tanggung jawabnya Dila. Mimi tanggung jawab kamu. Kalau sampai ada apa-apa sama Mimi, itu salah kamu. Mimi! Mimi bangun, Nak. Mimi akhirnya dinyatakan meninggal karena kecelakaan itu. Lalu Riana dan Dila melaporkan aku ke polisi. Aku dihukum 10 tahun karena kelalaianku menjaga Mimi. Tapi hikmahnya aku jadi terbebas dari cengkraman keluarganya Bambang yang kejam. Dan Mas Bambang memutuskan untuk menceraikan aku. Fiona, gak kerasa masa hukuman kamu udah mau selesai ya? Iya Pak, alhamdulillah hari ini hari terakhir saya ada di sini. Setelah keluar dari sini kamu mau kemana? Kamu kembali lagi ke suami kamu? Enggak Pak, saya udah nggak punya suami. Oh, maaf. Fiona, kalau kamu nggak tahu mau kemana, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah saya? Gak usah Pak, saya takut ngerepotin Pak Irsyad. Makasih ya Pak. Sama sekali nggak. Kamu bisa tinggal di salah satu kos-kosan saya untuk sementara. Sampai kamu bisa menemukan rumah kamu yang baru. Bagaimana? Kamu pikir-pikir dulu ya. Saya tinggal ke ruangan dulu, kamu sholat aja dulu. Iya Pak. Ya, silahkan. Makasih Pak Irsyad. Dasar istri pembengkang. Istri nggak berguna. Aku mau cari istri yang lain. Itu urusanku. Bukan urusan kamu. Aku juga mau cari istri yang bisa ngasih keturunan. Itu bukan urusan kamu. Mbak Fiona ya? Iya. Mbak, sebaiknya jangan ke sana. Nanti Mbak kena sial. Memang kenapa Mbak? Itu Mbak, semua keluarga Pak Bambang kena sial tuh. Si Riko kena sakit jiwa gara-gara abis nabrak si Mimi.
Bu Riana sekarang kena stroke. Pak Bambang tak kemana. Kata orang sih dia masuk rumah sakit. Terus sekarang si Dila udah 7 tahun belum punya anak juga. Ya, kasih Mbak Pina ya. Makasih ya Mbak. Fiona, kita bisa pergi sekarang? Iya Pak. Berita kehancurannya keluarga Mas Bambang cukup membuatku prihatin. Tapi mungkin itu adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan mereka. Karena yang aku bingungkan adalah memulai hidup baru dengan Mas Irsyad. Rasanya aku masih trauma atas kegagalan 2 pernikahanku sebelumnya. Bisa dipahami Mbak Fiona kalau misalnya memiliki trauma atas peristiwa yang lalu. Cuman ini adalah konsekuensi yang diambil sama Mbak Fiona. Jadi Mbak Fiona juga tidak bisa menyatakan bahwa ganjaran dari Tuhan dengan adanya peristiwa seperti ini. Poinnya, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Kenapa? Karena ada sebuah rumah tangga yang akan terzolimi di sini. Walaupun secara Islam, katakanlah diizinkan